Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita ngaji, kita semua membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif, terlebih-lebih kitabnya yang kita baca ataupun tidak kita baca. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa nakhusu khususan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila ruh Mbah Hasan Genggong, wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila ruh Ki As'ad Samsul Arifin, wa ila ruh Ki Ahmad Siddiq Jember, wa ila ruh Mbah Bisri Mustafa Leteh Rembang, wa ila ruh Mbah Arwani Kudus, wa ila ruh Mbah Turaihan Kudus, wa ila ruh Mbah Mamun Kudus, wa ila ruh Mbah Maimun Zubair, wa ila ruh Abu Yadim Yati Banten, wa ila ruh Aba Anom Pamijahan, wa Aba Anom Tasikmalaya, wa ila ruh Syekh Nawawi Banten, wa ila ruh Ki Nur Ali Bekasi, wa ila ruh Ki Abdullah Syafi'i Jakarta, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina fiddin, khususan Syekh Asy Abdullah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang watsani ya. Atsani bermula yang kedua dari badal. Badalul ba'dhi minal kulli, itu badal ba'dhu minal kull. Badal ba'dhu min kull. Bi ayyakuna, badal ba'dhu min kull itu bagaimana? Sebagian dari keseluruhan, kalau harfiahnya begitu. Konkretnya bi ayyakuna, gambarannya itu namanya ba' taswir. Bi ayyakuna, gambarannya bahwa ada apa madlulus tsani, madlulnya yang kedua yaitu mubdal. Mubdal ba'dhon itu sebagian, mim madlulil awali, dari madlulnya yang pertama yaitu mubdal minhu. Maksudnya mubdal itu bagian daripada mubdal minhu. Sawaun itu sama saja, karena ada. Sawaun iku podoai, bahasa Jawa ya. Karena ono apa dzalikal ba'du iku perkara kang separuh. Ono iku kolilan setitik. Lu paham apa enggak pakai bahasa Jawa? Lah kudu belajar lah. Kolilan eta saeutik, bahasa Sunda. Sok lah bahasa Sunda we lah. Au kathiron, atau eta loba. Au musawian, atau itu sama. Khilafan, berbeda pendapat siapa saya, khilafan dengan betul-betul berbeda pendapat, itu nasabnya ay khalaftu khilafan. Liman, bagi orang za'ama yang menduga, siapa man, annahu, pada sungguhnya ba'dhu atau tsani, la yakunu, itu tidak ada apa tsani, tidak ada itu illa fima dunan nisfi, illa fima, kecuali di dalam perkara. Maksudnya perkara adalah mubdal minhu, mubdal yaitu badal, dunan nisfi, yang di bawah separuh. Contohnya nahwu akal turrahi fa sulusahu au nisfahu au sulusaihi.
akal tu madang sapa ingsun. Makan siapa saya ar-rohifa pada roti. Ini karena contohnya gini, kita pun orang Arab, makanan pokoknya roti. Ya, kalau orang kita ya al-aruzza pada nasi. Thuluthahu pada sepertiganya roghif. Saya makan roti. Makan roti itu macam-macam, roti orang Arab. Ada roti yang polos itu yang kuat berbulan-bulan, itu namanya roti apa, Padli? Roti bantal, roti Maryam. Ntar ada roti Maryam, ada Mpok Nunung. Ntar lu gitu, itu istilah. Ngerti gak maksudnya? Yang rotinya kayak martabak gitu loh, bulat itu kan. Lo kan makanan pokoknya orang Arab kan itu kan. Gitu lah. Kalau di kita makan roti biar kata 2 baskom, katanya belum makan. Lu ya apa enggak? Lah kenapa? Karena makan pokoknya adalah nasi tuh begitu. Loh saya jujur aja, sampai sekarang kok belum makan nasi, cuman makan pisang rebus. Lah ya kan, enak banget lah. Gitu. Yang nggak enak tuh kan, alah ngantuk dia. Yang nggak enak yang ngantuk begitu itu. Apa lu, si Aldo? Iya kan, ngantuk mulu. Orang habis ngelayap tadi ya. Habis ngelayap lapangan tadi ya. Ya Mat. Iya mas kak. Ya udah. Itu maksudnya au nisfahu atau separuhnya. Separuhnya dimakan. Atau pas lagi kelaparan. Au thulutsaihi atau sepertiganya roti. Itu contoh yang lain. Saya makan roti sepertiganya, separuhnya atau 2/3. Contoh yang lain. Wa darabtu Zaidan ra'sahu. Cuman ini jangan diikutin. Wa darabtu dan ngemplang siapa saya, memukul siapa saya, Zaidan pada Zaid, ra'sahu pada kepalanya Zaid. Ini enggak boleh. Ini kan hanya contoh. Maksudnya contoh ini ya. Mukul kepala itu enggak boleh, pamali. Kalian juga enggak boleh kalau bercanda sama temennya nyenggol kepala, karena kepala ini kan sensitif. Urat saraf kan. Apalagi di bagian belakang sini. Jangan pernah. Nggak boleh. Itu Pak kalau lagi latihan silat. Latihan silat kan nggak ditendang palanya. Tendang palanya belum bisa benjol. Ya pantatnya nggak apa-apa. Loh kalau pantat itu kan tebel. Lu tendang jubret ya nggak sakit tetap. Lu ya apa enggak? Mau nyoba? Abri? Lah kali Abri mau nyoba. Apalagi kalau Ibrahim ngaji. Wah. Ini nggak ngaji, Ibrahim belum nyampe. Lah seru. Jubret lah nggak sakit kalau itu mah, gitu loh maksudnya. Contoh yang lain, udah habis ya. Ini penyempurna. Wala Buddha dan harus miniti solihi dari bertemunya badal ba'du mingkul bidomirin dengan domir yarji'u yang kembali. Apa domir minhu dari mubdal minhu, lil mubdali minhu bagi mubdal minhu, liyahsula supaya hasil bi dengan domir apa arrabtu pertalian, perikatan, korelasi bainahuma antara keduanya. Domir tadi imma madhkurun ada kalanya itu yang disebutkan. Apa dzalika dhamiru itu dhamir kal amtsilatil madhkurati seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Au muqaddarun atau itu yang ditakdirkan, dikira-kirakan, enggak nampak tapi walaupun enggak nampak ditakdirkan. Ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dan itu manfaat bagi Allah. 'Alan nasi madarat atas manusia. Ini Allah menfardukan kepada manusia itu maksudnya. Hijjul baiti bermula haji Baitullah, menuju Baitullah itu haji. Nah, nas itu siapa? Kan gitu, Allah mewajibkan haji bagi seluruh manusia
Manusia itu siapa? Man yaitu orang. Nah itulah badal. Badal ba'du mingkul. Man yaitu orang, istato'a yang kuasa, yang mampu, siapa man, ilaihi kepada al-bait, apanya, sabilan jalannya. Faman istato'a, maka bermula lafaz man, itu man istato'a, badalu ba'dhin, itu sebagai badal ba'du minan nasi, dari lafaz an-nas. Wadh-dhamiru, dan bermula dhamir al-a'id yang kembali alal mubdali minhu, atas mubdal minhu yang dibuat badal darinya, muqaddarun itu dikira-kirakan, ai minhum. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik menjadikan ittisalahu pada bertemunya dhamir bihi dengan mubdal minhu, bihi dengan mubdal atau dengan badal. Ibnu Malik menjadikan ittisalahu bi kathiron pada yang banyak, la syarton tidak syarat. Udah itu ya, perhatikan, gak usah lihat ke sana kemari. Kemarin udah dinyatakan badal ini udah lu hapus Andi, orang masih ada urusannya lu hapus lagi. Kemarin badal kol mingkul. Yang kedua sekarang adalah ba'du mingkul. Jangan dihapus ini. Gue suruh nulis lo kalau ngapus. Ini ba'du, kalau kol mingkul kemarin dibahas. Namanya ada 3. Bisa disebut dengan apa namanya, badal sy' min sy' atau badal mutobek kalau Ibnu Malik. Nah yang kedua sekarang ba'du mingkul, sebagian dari keseluruhan. Contohnya akal turrohifa, saya makan arrohifa pada roti. Spidolnya beak. Nah ini arrohifa, roti. Loh, makan roti itu bagaimana? Apa dihabisin separuhnya apa? Nah, lafaz sesudahnya umpamanya ada lafaz sulusahu. Ini sulusun. Ini sa. Loh, ini loh arrohifa dibaca nasab. Loh. Jelas? Lah, kalau dhamir ba'du mingkul itu harus ada dhamir. Dhamir ini sebagai pertalian kepada, ini kan mubdal. Ini mubdal minhu, proses penggantian kan namanya badal. Itu harus disambungi dhamir. Dhamir tadi yang selaras dengan mubdal minhu. Akal turrogifa kan mufrad mudzakkar rogif. Maka di sini dhamirnya hu. Mau sulusahu, mau nisfahu, separuhnya, atau sulusaihi, sama baik. Nah, dhamir ini ada kalanya madhkurun, ini madhkur disebut. Ada kalanya muqaddarun. Contohnya yang muqaddarun tadi firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istato'a. Beak doi. Iya, wah tuh beres sih spidol. Man istato'a. Nah, walillahi 'alan nasi, ini an-nas. Ini mubdal minhu, saya katanya, mim. Man ini adalah mubdal. Ya. Jelas sih? Nah, mana dhamirnya yang sebagai robit? Enggak ada. Dikira-kirakan. Kan gitu. Kalau ditakdirkan ai minhum. Maksudnya minhum. Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manfaat bagi Allah atas semua manusia, artinya Allah mewajibkan kepada manusia hijjul baiti, untuk haji kepada Baitullah. Siapa yang wajib haji? Man istata'a, yaitu orang-orang yang manusia ini kan banyak. Ada kaya, miskin, sehat, sakit, balik, belum balik.
ya kan? Nah, orang yang Allah wajibkan haji itu manis tato, enggak semuanya manusia. Tapi manis tatoa, orang yang mempunyai istitoah, kemampuan. Nah, kemampuannya apa? Ya mungkin ongkosnya ada, badannya sehat, kondisi cuacanya aman. Lah kalau lewat wilayah yang wilayah tadi perang, ntar ada pesawat nyasar apa, peluru kendali nyasar gimana? Nggak wajib, nggak aman. Nah maka di sini manis tatoa. Lah manis tatoa ini nggak ada, mana ada domirnya. Beda kalau ini kan ada hu, nisfahu, sulusaihi, ya kan. Nah domirnya dibuang kalau ditakdirkan minhum. Minhum kembali kepada nas. Paham nih? Itu maksudnya. Jadi robitnya domirnya imma muqaddarun ya wa imma madhkurun wa imma muqaddarun. Oke? Gampang kalau paham. Kalau yang nggak paham udah kayak Aldo, bengong aja. Pak Ustadz ngomong apa tahu? Ya Dok ya. Udah iya aja Dok. Nih anu mana? Yang anak baru. Kamu siapa namanya? Kamu paham? Bohong kalau paham. Orang liya aja nggak paham. Lah iya kan? Lu paham Pak sih Pak? Kagak. Lah iya, makanya ikutin aja. Seksama jangan sek-sekan. Ntar nyesek lu. Lah iya. Lu maksudnya sek-sekan gimana? Nggak paham nangis. Ya, Aldi ntar mojok aja kamar mandi nangis ya. Ngapa? Tenang aja Aldi. Duit masih punya? Duit masih punya nggak? Masih. Wah bohong ah. Ntar 2000 aja. Ya. Oke kita lanjutkan. Kak protes. Saya Pak. Oh iya Rahmat saya dapat mat. Dapat kiriman. Menyuruh ngasihnya dikit-dikit. Jadi 2000 tiap hari gitu Mat. Lalu nyuruhnya dikit-dikit. Oh WA-nya ada noh. Dari abang kau. Oke kita lanjut sekarang. Ini yang udah pada hidup diulang-ulang ya. Maksudnya yang udah pada paham. Sandi, Tias, Aldi kan udah paham kan? Dikit-dikit paham kan? Lah iya, Yasin itu, Tio, semuanya ya diterus diulang-ulang. Nah, supaya mencengkram gitu loh. Nah nanti apa namanya kitab yang lain ya tinggal nyusul gitu loh. Al-Thalithu bermula yang ketiga. Badalul istimali itu badal istimal. Istimal itu kalau bahasa Jawa kawengku. Masa kawengku kalau bahasa Indonesia kecakup, tercakup lah. Itu istimal. Konkretnya badal istimal bagaimana? Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada. Bainahu itu antara mubdal atau badal istimal juga boleh. Wa bainal awali dan antara yang pertama. Yang pertama berarti apa? Mubdal minhu kan ini kan contohnya Rogif ini mubdal. Ya ini aja lah. Ini kan namanya mubdal minhu. Ini namanya mubdal. Mubdal itu lafadz yang diganti. Kalau mubdal minhu yang digantikan kan gitu. Nah sasaran hukum itu kan adanya di sini. Kan kemarin gitu kan. At-tabi' al-maksud bil hukmi bila wasitotin kan definisi badal itu. Jadi yang Allah maksudnya sasaran hukum itu bagaimana? Ya ini diperhatiin. Kan secara definisi badal itu adalah at-tabi' al-maksud bil hukmi bila wasitotin. Tabi' yang mengikuti ini kan tabi' mengikuti kepada matsbu'. Cuman ini dalam masalah badal kan berarti mubdal dan mubdal minhu karena naat atof taukid badal semuanya namanya tabi. Tapi al maksud bil hukmi yang menjadi sasaran hukum. Nah sasaran hukum yang Allah fardukan haji ya manis tatoa. Ngerti kan maksudnya? Nah madlulnya atau mantuknya hukum itu seperti itu gitu loh. Biar paham. Nah itu badal. Mana tadi kok nyampe ke situ lagi ya? Akan jelasin wa bainal awali dan antara yang pertama yaitu mubdal minhu apa yang yakuna mulabasatun. Nah itu ilmu sorob kalian terapkan. Saya kasih tahu kan labasa yulabisu mulabasatan kan itu
Nah itu dipraktekkan ilmu sorobnya. Apa yang yakunu ayyakuna mulabasatun bighairil kulliyati wal juz'iyah. Sekarang kalian ayo saya ajak mikir. Mulabasah itu kan dari kata-kata labasa yulabisu. Labasa itu kan asalnya labisa. Labisa yalbasu, labesan atau lubsan, maknanya memakai kan. Berarti mulabasah itu maknanya apa? Nah ini loh maksud saya perkembangan makna. Maka nanti ngapalin sorob bukan hanya fa'ala yafulu fa'lan, tapi yungqalu tsulasi ila wazni af'ala bi ziyadatil hamzati fi awwalihi li ta'diyah dan seterusnya, itu dihafalin. Supaya kalian terekam dari sekarang yang baik. Dari rekamannya. Diingat-ingat. Komposisi menghafalkan sorob sekarang dirubah. Yang gede-gede juga, Sandi, Rahmat juga semua. Mulabasah itu gampangannya keterikatan atau pengaruh gitu loh. Mulabasatan itu yaitu kalau makna asalnya dipakai, gampangannya keterikatan atau pemakaian. Kalau terjemahan bebasnya kan seperti itu dalam makna asalnya. Bighairil kulliyati wal juz'iyati, dengan selain kuliah totalitas, wal juz'iyati dan juz'i, sempalan-sempalan atau bagian-bagian. Kalau bahasa kampungnya parsial. Ngerti ngomong parsial nggak ngerti lagi, taunya sial doang. Ya nggak, parnya dibuang tinggal sialnya. Lorak lu ah. Sawaun itu sama saja, istamala mencakup apa al awalu yang pertama berarti mubdal minhu, ala tsani atas yang kedua yaitu mubdal, awil aksu atofnya kepada al awalu, atau sebaliknya berarti sebaliknya istamala tsani alal awal. Wasartuhu antabqan nafsu inda dzikril awal mutasawwiqatun ilaihi. Wasartuhu dan bermula syaratnya badal istimal, antabqa itu bahwa tetap utuh apa an-nafsu hakikatnya badal inda dzikril awali, ketika menyebutkan yang pertama yaitu mubdal minhu mutasawwiqatan hale tasawwaqo apa dibutuhkanlah ilahi kepada awal. Nahwu a'jabani zaidun ilmuhu, a'jaba membuat takjub nih kepadaku siapa Zaidun Zaid, ilmuhu yaitu ilmunya Zaid. Wasalaba dan merobek-robek siapa Amrun Amr. Wasuliba dan dirobek-robek gitu aja. Siapa Amrun Amr, saubu yaitu pakaiannya Amr. Masa Amr dirobek-robek? Ya maksudnya pakaiannya gitu loh. Wasummiya dan diberi nama apa badal yang ketiga ini bidzalikal istimali, dengan itu istimal maknal kalami pada maknanya kalam, alaihi atas istimal. Fa innaka tanggung itu. Fa innaka maka sesungguhnya kamu, iman panjang itu tapi nggak apa-apa biar dapatnya banyak dah. Ngobrol dikit ya. Fa innaka maka sesungguhnya kamu itu idza qulta apabila berkata siapa kamu a'jabani Zaidun, pada lafaz a'jabani Zaidun membuat takjub nih kepadaku siapa Zaidun Zaid, Zaid membuatku takjub. Fa ma'lumun maka itu bisa diketahui apa anna dzatahu sesungguhnya zatnya Zaid, dirinya Zaid, lam yakun itu tidak ada apa dirinya Zaid, mu'jaban itu yang membuat takjub laka kepada kamu. Faka'annaka kamu ngomong a'jabani Zaidun, Zaid itu membuat takjub kepadaku, dirinya Zaid biasa-biasa aja, umpamanya kan begitu, nggak ada yang menonjol, biasa-biasa aja, tapi kok membuat takjub. Nah ucapan seperti itu faka'annaka maka seolah-olah kamu itu kulta berkata siapa kamu a'jabani syai'un min Zaidin, a'jaba membuat takjub nih kepadaku apa syai'un sesuatu min Zaidin daripada Zaid, itu seolah-olah kamu ada sesuatu dari Zaid yang membuatku takjub. Wahadal makna dan bermula ini makna itu bes suruh ngetem dulu ah, lu ragu ya lah iya kan.
Alia itu ya? Itu Alia ya? Woi ngaji. Malah ngepos kemana dia? Nah, itu bis Luragung Jaya. Kalau orang Kuningan, ya. Aduh. Mana tadi? Gara-gara Luragung sih ya. Bitarik wahada bener ya? Wahadal makna, dan bermula ini makna bitarikil ijmali dengan cara global, syamilun itu mencakup lil ilmi terhadap ilmu wa ghairihi dan lainnya ilmu. Seolah-olah kan gini, ajabani Zaidun, kalau dirinya Zaid kan biasa-biasa aja. Nah, ungkapan ajabani Zaidun itu seolah-olah kan ada sesuatu pada diri Zaid yang membuatku takjub. Nah, sesuatu yang membuatku takjub dari diri Zaid itu kan ada kalanya ilmu, ada kalanya yang lain. Ngerti maksudnya? Nah, wahadzal wajhu, dan bermula ini cara fit tasmiyati dalam membuat nama, yasmulu itu mencakup apa hadzal wajhu saira aksami badalil istimali, pada semua bagian-bagian badal istimal. Walabuddha, dan harus. Udah segitu dulu dah. Itu panjang, itu masih ada 7 baris. Nanti ya habis, panjang banget kan. Karena yang ketiga, badal apa namanya tadi? Badal istimewa. Badal istimal. Jadi kata-kata samula itu loh. Ya kan? Fi'il madinya mencakup. Maksudnya mencakup apa tercakup? Tercakup itu begini. Ini bisa dibedakan antara badal-badal yang lain. Nah ini nih. Aldo, jangan meleng lu. Badal kul mingkul. Badal kemarin kul mingkul. Ja'a Zaidun akhuka. Kan gitu. Nah akhuka dengan Zaidun itu kan kuliah. Totalitas. Ya kan? Nah yang barusan. Ba'du mingkul. Akal turrogifan sulusahu. Sepertiga itu kan bagian kan. Itu juz'iyah. Kalau yang atas ini kuliah. Berarti kan. Ya kan? Maka apa badal istimal itu bighairil kulliyah wal juz'iyah. Selain yang kulliyah totalitas, bukan juga juz'iyah bagian. Manusia ini kan ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, kan bagian. Ya kan? Nah, sementara manusia ini mempunyai akal, mempunyai ilmu. Kalau bahasa ininya mempunyai polo. Cuman kalau polo, ikan aja ada polonya. Kambing aja ada polonya, iya apa enggak? Tapi kalau ilmu hanya manusia. Istimal, contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaidun ilmuhu. Tadi udah saya sebutkan dalam muqaddimah. Zaid umpamanya ajabani Zaidun. Contoh kan tadi awalnya gitu. Dari dirinya Zaid itu yang membuat takjub apa? Enggak ada, biasa-biasa aja. Tapi kata-kata ajabani Zaidun itu seolah-olah ada sesuatu pada diri Zaid yang membuatku takjub. Nah, yang membuat takjub pada diri Zaid itu kan ada kalanya ilmunya, ada kalanya tenaganya. Umpamanya nafa'ani Zaidun bukan ilmu, kuat, bukan sama aja. Nah, di sini ilmuhu. Zaidun dibaca rofa, maka ilmu, ini mu. Maka nanti berikutnya ini ada korelasi ketersambungan domir dengan mubdal minhu. Nah, di sini ilmu itu adalah sesuatu yang dirangkum pada diri Zaid. Jelasan ya? Paham gak nih? Yang anak baru mah yakin ya. Jangan paham nih. Lalu mah orang ngaji asal ngaji kabur, rasanya kuliah. Lu ya Lia paham? Beta. Hei, beta paham tidak?
Beta saudara kau ini sedang nyimak si Sainul. Macam mana beta? Tenang. Ntar kamu temennya banyak. Mana Santi? Umi ya. Ntar Januari nanti banyak dari TTS. Iya kan? Insya Allah. Apaan TTS? TTS itu nama kabupaten, lu desa lu. TTS itu singkatan Timur Tengah Selatan, nama kabupaten di daerah Kupang. TTS. Sangkanya pikiran dia teka-teki mending silang, teka-teki sial katanya. Norak banget dah. Lu siapa namanya? Pengki apa? Lah iya. Lu yang kemarin sakit itu kan? Iya. Sakit 2 hari kayak Dias dong. Sakit 2 minggu. Keren. Ya. Kemarin kan 2 minggu. Yang katanya gudikan, kepeler-pelernya gudikan. Lah iya kan? Dia marah-marah lagi dia. Aduh, payah banget. Lu asik lu ketawa aja lu Kak. Lah iya kan? Aduh, payah lu Kak, asik. Jelas ya, gampang nih. Nah sekarang wala buddha biar titik tuh. Dan harus minit tisolihi dari bertemunya domir dari bertemunya apa badal istimal bidomirin dengan domir yarji'u yang kembali apa domir ilal mubdali minhu kepada mubdal minhu. Domir tadi imam madhkurun ada kalanya itu disebutkan kal misali seperti contoh al madhkuri yang telah disebutkan au muqaddarun atau itu yang dikira-kirakan kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala kutila ashabul ukhdud an-nari. Nah itu ashabul ukhdudi ya. Ukhdud maknanya apa ukhdud? Apa ukhdud maknanya? Kopi. Apa ukhdud apa maknanya? Kopi apa ini? Kopi apa? Santi apa? Lah ya parit kan sama, makanya saya ngopi. Kopi saya kan kopi pahit. Lah dibang hanya lu ganti R pahit menjadi pak. Maksud saya tuh udah saya kasih selokaan seperti itu masih aja orang hidup. Nah iya kan? An-nari, nah itu badalnya. An-nari gitu ya. Fihi itu mana tadi? Fanaru maka bermula lafaz anar. Fanari kalau irobikaya badalul istimali itu badal istimal parit api yang ada di dalam parit itu loh minal ukhdudi dari lafaz ukhdud. Perhatiin ukhdud ntar lu pahamnya udud lagi. Lah iya kan? Wad dhamiru dan bermula dhamir al-a'idu ilahi yang kembali kepada mubdal minhu muqaddarun itu dikira-kirakan ai an-naru fihi tegasnya api fihi yang ada ai an-nari tegasnya api fihi yang ada di dalam parit. Wakilan dan dikatakan apa yang kila la takdirun itu tidak dikira-kirakan wal aslu dan bermula asalnya ini menurut Kel naruhu summa nabat al. Naruhu asalnya adalah naruhu summa nabat kemudian menggantikan apa al anid domiri dari domir. Menurut Kel seperti itu. Tapi waja'ala dan menjadikan siapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik ittisolahu pada bertemunya istimal bid domiri dengan domir kathiron pada yang banyak la sarton tidak menjadi syarat kabadalil ba'di seperti badal ba'du mingkul. Tadi kan menurut Ibnu Malik bahwasanya bertemunya domir yang ini ya kan itu kan syarat kasir banyak tapi bukan syarat. Kalau di sini kan dijadikan syarat. Jadi badal itu menurut kitab Mutamimah 2 badal ba'du mingkul dan badal istimal itu wajib ada domir. Tapi kalau menurut Ibnu Malik ketemunya domir itu kathirun
berlaku secara banyak, tapi la syartun tidak menjadi sah. Kan beda, banyak dengan syarat kan. Nah, gitu loh maksudnya. Kemudian wala buddha dan harus fi dalam badal istimal mim imkani fahmi maknahu, dari memungkinkan dipahami maknanya badal istimal ingda khadfihi, ketika dibuangnya badal istimal. Wa min husnil kalam, dan dari bagusnya kalam, bitakdiri khadfihi, dengan mentakdirkan buangnya badal istimal. Wali adli dzalika, dan karena itu la budda fihi. Nah itu yang saya maksud. Dzalika itu musar ilaihnya kemana? Itu harus jelas. Wali adli dzalika, dan karena itu, maksudnya itu mulai ininya la budda fihi min imkani fahmi maknahu inda khadfihi wa min husnil kalam bitakdiri khadfihi, itu maksudnya isinya dzalik. Ju'ila dijadikan apa nahwu a'jabani zaidun akhuhu, dijadikan badala idrobin pada badal idrob. A'jabani zaidun akhuhu, membuat takjub nih kepada gua, itu dijadikan badal idrob. Alasannya li adami sihatil istighna, karena tidak sahnya membuang anhu dari itu badal. Bil awali, dengan yang pertama itu mubdal minhu. Wa kadzalika, dan seperti itu tidak boleh istighna li adami sihatil istighna nahwu asrastu zaidan farosahu. Asrastu, memberi pelana siapa saya, zaidan pada zaid, farosahu pada kudanya zaid. Masa saya memberi pelana zaid, masa orang mau diberi pelana? Oh, itu namanya badal idrob. Itu nanti berikutnya badal yang keempat. Li'annahu, karena sungguhnya lafadz asrastu zaidan farosahu termasuk a'jabani zaidun akhuhu. Wa in afhama maknahu fil khadfi, dan sekalipun memberi pemahaman apa maknahu, maknanya lafadz asrastu zaidan farosahu fil khadfi ketika dibuang, fala yuhsanu, maka tidak dianggap baik apa isti'malu mithlihi, menggunakan seumpamanya lafadz asrastu zaidan farosahu. Wa in jaa syai'un, dan apabila ada datang apa syai'un sesuatu minhu dari contoh itu asrastu zaidan dan sejenisnya, humila, maka ditangguhkan apa syai' awal idrobi, atas makna idrob, awil golati atau golat. Jadi saya nih asrastu mamanya zaidan farosahu, saya memberi pelana Zaid. Masa Zaid dikasih, ngerti pelana kan ya, pakaian kuda yang di atas punggungnya itu loh. Kalau lafadz farosahu dibuang, masa orang dipakein pelana? Nah iya kan, nah itu kan cacat namanya. Nah syaratnya badal istimal itu apabila mubdal minhu, apabila mubdal dibuang, tinggal mubdalnya kan, maka masih memberi makna, dan makna itu dihitung baik. Contohnya tadi ya ini, nafa'ani zaitun ilmu, andaikan ilmu dibuang, kan kata-kata nafa'ani zaitun kan masih bagus, bisa dipahami kan? Jadi dalam kalam itu tidak ada cacat gitu loh ya yang dimaksud. Sekarang arobe. Ntar dulu, lu masih nampung nggak? Masa banyak amat nih, belum sejam sih. Oh ngaji tuh 40 menit ngaji nahu, keren banget benar ya. Dia ngajinya pakai kaos, lu. Berapa orang nih ngaji pakai kaos? Besok yang ngaji pakai kaos ya, emang lu main bola ngaji pakai kaos. Kalau pakai celana dalam pak, lah iya masa lu telanjang? Lah iya, Aldo ketawa. Loh jarang-jarang buat Aldo ketawa mah. Ya tenang, 2000 ya beres. Oke dah, kalau soalnya jelimet juga ini walaupun segitu ya, sebenarnya tinggal 4 baris gitu. Ya udah gini, ngajinya udah, tapi nanti habis maghrib live
sampai jam 8. Masa ntar malam ada acara ya. Ntar malam kan malam Kamis nih pengajian ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kedua majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.